Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa Hukum Keluarga Islam semester 4 kelas A dan B. Hari ini kita kembali hadir di MK Fikih Muhammad 2 yang sekarang sudah memasuki pertemuan ke-10 ya. Hari ini tanggal 27 April 2026 untuk kelas A dan tanggal 30 April hari Kamis untuk kelas B. Saya jadikan satu hari ini karena kebetulan saya ada kegiatan dan saya video video ini jadi dua kelas. Saya jadikan satu. Oke, hari ini kita akan memasuki materi berikutnya yaitu tentang pasah ya. Nah, karena saya ada kesibukan, jadi mungkin saya hari ini tidak bisa menyampaikan video, tapi saya akan gantikan dengan video yang sudah pernah tayang untuk cutting ya. Kakak kelas Anda dulu di semester genap 2024-2025 yang sudah tayang videonya pada tanggal 30 April 2025 ya. Jadi 1 tahun persis ini dengan yang kelas B ya. Untuk video yang sudah tayang tahun lalu. Sama persis tapi saya sedikit ada edit sehingga tidak semuanya saya tayangkan. Dan perlu saya informasikan juga untuk tugas harusnya seperti yang ada di RPS, tugasnya ada hari ini untuk tugas 4 kalau tidak salah ya. Tugas 4 harusnya ada, yaitu mencari putusan. Namun karena setelah saya cross check ke website putusan Mahkamah Agung yang menjadi dasar Anda wajib mencari di situ, ternyata ada sedikit gangguan, ada error sistem error, atau mungkin ada maintenance ya, perbaikan yang dilakukan oleh tim IT-nya Mahkamah Agung. Sehingga sampai hari ini saya cross check ke websitenya Mahkamah Agung, ternyata masih belum bisa diakses. Jadi karena alasan dan pertimbangan teknis dari websitenya ke Mahkamah Agung, maka untuk tugas 4 saya tiadakan ya. Silakan ini jadi berita baik atau berita tidak baik ya, terserah masing-masing lah ya. Jadi hari ini cuma penyampaian materi dan tugas 4 saya tiadakan. Untuk tugas 5 dan 6 masih mungkin bisa diadakan dengan melihat pertimbangan waktu untuk pertemuan berikutnya ya. Dan nanti seperti biasa video ini saya tayangkan bersama juga nanti akan saya bagikan link absensi untuk hari ini. Kelas A itu tanggal 27, kelas B tanggal 30 April 2026. Dan nanti jika ada pertanyaan yang mungkin perlu disampaikan, silakan kalian ajukan pertanyaannya melalui kolom komentar yang ada di Google Classroom ataupun yang ada di channel YouTube. Dan ini kayaknya jarang ya, sejak 2 tahun yang lalu ketika saya membuka kelas online video ini, itu jarang yang bertanya. Mungkin ada di antara kelas hari ini, angkatan 2002, angkatan semester 4 2025-2026 yang membutuhkan pertanyaan, yang ingin mendapatkan jawaban, bisa kalian tanyakan
dengan tuliskan komentar di kolom komentar yang ada di YouTube channel ataupun yang ada di Google Classroom. Ya, paling tidak Anda bisa saling saling tukar wawasan bersama-sama ya. Ini menyangkut fasakh dan fasakh itu adalah pembatalan nikah ya. Baik, saya kira itu dan sekali lagi saya sampaikan tugas saya tiadakan. Tugas 4 saya kosongkan karena pertimbangan teknis di websitenya Mahkamah Agung yang sedang mengalami maintenance. Sudah saya cek sampai hari ini, sampai hari Senin, saya cek masih kosong, masih belum bisa diakses. Harusnya kalau tugas mencari putusan, biasanya Anda langsung saya minta cari putusan pengadilan agama tingkat 1, peradilan agama tingkat 1 di websitenya Mahkamah Agung. Harusnya seperti itu. Alamatnya www.putusan3.mahkamahAgung.go.id. Anda wajib cari di situ. Lihat putusan yang berhubungan dengan fasakh, pembatalan nikah. Anda lihat lalu lakukan analisis. Itu normalnya. Tapi karena ada kendala, mungkin sedang perbaikan laman atau perbaikan website, jadi belum bisa diakses. Jadi daripada masih menanti dan menunggu, ya sudah saya tiadakan saja. Oke, saya kira itu untuk hari ini. Silakan Anda saksikan videonya dan saya akhiri pada hari ini. Semoga bermanfaat dan mari kita tutup dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan menyaksikan tayangan berikut ini. Selanjutnya kita akan memasuki materi pertemuan ke-10 yaitu membahas tentang pembatalan nikah atau fasakh ya. Oke, saya tampilkan modul saya. Dan perlu kalian ketahui nanti setelah ini di akhir kelas akan ada penugasan. Oke ya. Baik, saya share ini modulnya. Belum muncul. Ya, sabar ya. Nah, ini dia, pembatalan nikah atau fasakh. Apa yang akan kita bahas? Pertama, pengertian fasakh dan konsepsinya. Kemudian yang kedua, penyebab dan bentuk fasakh. Dan yang ketiga, perbedaan antara fasakh dan talak. Oke, baik, kita lanjutkan. Singkat saja, fasakh berasal dari bahasa Arab, yaitu fasakho, yafsakhu faskhon, yang artinya rusak, batal, dan putus. Rusak, batal, dan putus. Sedangkan secara istilah, fasakh adalah pembatalan perkawinan oleh istri karena antara suami dan istri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau suami tidak memberi nafkah, menganiaya, murtad, dan sebagainya. Jadi dari pihak istri. Dari istri atau pihak istri. Istri atau pihak istri. Itu fasakh. Kemudian fasakh itu bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat
ketika berlangsungnya akad nikah atau karena hal lain yang datang kemudian yang membatalkan kelangsungan pernikahan. Itu kemungkinan fasa, terjadinya fasa. Jadi bukan cuma karena sekedar adanya aib atau cacat atau mungkin adanya ketidaksesuaian prosedur yang berlaku dalam proses akad nikah, tapi juga karena adanya tidak terpenuhnya syarat ketika pelaksanaan akad nikah. Itu fasa. Berikutnya adalah ada dua kemungkinan. Pertama, fasah karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi ketika akad nikah. Dan yang kedua, fasah karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi setelah akad nikah. Ketika dan setelah. Yang ketika akad nikah bagaimana? Satu, setelah akad nikah ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak istri. Jadi sebelumnya sebenarnya tidak tahu bahwa ini mereka punya hubungan darah. Begitu mereka sudah nikah, setelah akad nikah selesai, baru ketahuan ada saksi lapor. Punten, ini mas saudara yang suami dan saudara A yang jadi suami dan saudara I yang dinikahi itu sudah bersaudara ini. Jangan menikah ini. Karena mereka itu saudara sesusuan yang dulu pernah satu ASI dengan ibu dari si perempuan. Jadi tidak mungkin mereka menikah sebab mereka saudara sekandung karena sesusuannya. Itu yang pertama. Yang kedua, suami istri masih kecil dan akad nikahnya diadakan oleh ayah atau kakeknya. Lalu setelah dewasa, ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya atau mengakhirinya. Ini bisa jadi fasa. Karena mungkin ada ketidaksesuaian karakter dari suaminya yang mungkin mengecewakan. Sehingga begitu mereka sudah dewasa, ketika sudah akil balik, mereka membatalkan proses akad nikahnya atau memfasaknya. Itu yang terjadi ketika akad nikah. Berikutnya setelah akad nikah, bagaimana? Bila suaminya murtad atau keluar dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali. Jadi kalau suaminya firaq karena pindah agama, murtad, maka itu otomatis eh, pernikahannya batal, otomatis. Yang kedua, jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tapi istri masih tetap dalam kekafiran. Jadi itu juga otomatis. Suaminya yang masuk Islam, mualaf, tapi istrinya tidak mau ikut. Nah, keengganan suami istri untuk ikut itu bisa menyebabkan suaminya otomatis bisa memfasakh atau pembatalan nikahnya terjadi dalam proses kemualafan suami. Nah, itu yang sesudahnya. Nah, bagaimana bentuk fasakh yang pada akhirnya harus membutuhkan peran hakim atau peran pengadilan. Sebab ada juga ya, ada peran fasakh itu terjadi secara otomatis tanpa harus melalui proses peradilan atau proses pengajuan hak kepada hakim. Tapi ada juga yang di mana proses fasakh itu harus melalui proses peradilan agama. Apa saja? Kita lihat. Pertama, fasakh yang disebabkan istri yang merasa tidak sekufu, tidak setara, tidak sepadan. Misalnya oleh orang tua si perempuan dinikahkan dengan orang yang latar belakang pendidikannya rendah. Padahal dia sarjana SH, HKI UIN Banten. Terus dinikahi sama suami, calon suami yang cuma lulusan SD. Kerjanya juga tidak bagus amat, tidak kaya amat sih. Itu kan tidak sekufu, tidak sepantaran, tidak sepadan. Nah, itu bisa diajukan melalui proses pembatalan nikah melalui proses peradilan. Diajukan ke pengadilan. Siapa yang mengajukan ya bisa perempuannya atau orang tua walinya. Yang kedua, fasakh yang disebabkan karena mahar sisi tidak dibayar penuh sesuai dengan yang disebutkan atau dijanjikan saat akad nikah. Jadi si istri yang mengajukan fasakh sebab adanya
wan prestasi karena suaminya tidak memenuhi janjinya dalam pemberian mahar. Yang ketiga, fasakh melalui khiyar bulu atau kebebasan memilih ketika sudah dewasa. Jadi kayak tadi itu yang contoh yang kedua dari fasakh yang pertama karena terjadinya pada saat akad nikah. Jadi mereka nikah sebelum balik dan boleh-boleh saja, tapi ketika sudah dewasa itu ada pilihan untuk menentukan secara dewasa, secara akil mau dilanjutkan atau tidak pernikahan ini. Kalau mau dilanjutkan, ya tidak apa-apa lanjutkan. Seperti hanya Rasul menikahi Aisyah. Tapi kalau ternyata istri merasa kecewa dengan perilaku suaminya yang berbeda jauh dengan apa yang dibayangkan, misalnya sekarang tambah dewasa malah tambah bejat misalnya, ya sudah, maka istri bisa mengajukan fasakh. Pak, bukannya harus dengan li'an, dengan apa? Dengan hulu. Ya bisa saja, dan ini alternatif ya, alternatif bisa difasakh itu. Kalau difasakh itu kan berarti ya sudah tidak ada lagi upaya rujuk. Tapi kalau hulu masih ada karena dianggap sebagai talak raj'i, karena talak satu. Kalau hulu. Tapi kalau fasakh itu akan berakibat hilangnya hak untuk menikah kembali. Yang ketiga, yang keempat, fasakh akibat salah satu dari suami menderita penyakit gila. Nah, itu juga bisa dijadikan fasakh, dibatalkan. Kelima, fasakh yang terjadi karena istri masih musyrik dan tidak mau masuk Islam, sedangkan istri menuntut perceraian dari suami. Ya, itu tadi ya, sama kayak yang tadi. Yang keenam, fasakh yang disebabkan salah satu dari suami istri murtad atau menjadi musyrik musyrikah. Iya. Yang ketujuh, menurut mazhab Maliki Hanafiyah, fasakh terjadi apabila salah satu dari suami istri berada di wilayah Darul Islam dan satunya berada di wilayah Darul Harbi. Jadi misalnya contoh sekarang nih kayak di India. India dan Pakistan tuh sudah mulai panas-panasan. Atau mungkin di Rusia dan Ukraina. Suaminya di Rusia, istrinya di Ukraina. Mereka perang di Rusia Ukraina. Tidak aman. Ada konflik perang antar negara. Rusia, Ukraina tidak bisa mengirimkan penduduknya untuk pindah ke masing-masing wilayah. Sehingga yang terjadi ada pemblokiran wilayah di setiap daerahnya. Misalkan di Rusia dianggap sebagai darul Islam, di Ukraina darul harbi karena mereka mayoritas yang non Muslim dan mereka berusaha untuk memerangi Rusia. Dengan Rusia itu ada yang beragama Islam dan dianggap sebagai negara yang melindungi kaum minoritas Islam. Maka tidak mungkin mereka bersatu karena statusnya negara Darul Harbi dan Darul Amni atau Darul Islam. Ini dianggap oleh mazhab Hanafiyah itu boleh pasangan yang berada di dua wilayah ini bisa mengajukan fasakh karena tidak mungkin ada pertemuan. Yang kedelapan, fasakh yang terjadi karena li'an. Nah, ini karena li'an karena tuduhan berzina yang dilakukan oleh suami kepada istrinya. 9. Sedangkan menurut mazhab Hanabilah, fasakh yang terjadi karena khulu dan ilah apabila masa ilahnya sudah habis. Difasakh, dibatalkan. Kalau khulu, ya khulu tadi, ilah maksudnya adalah si siapa? Suaminya menuduh istrinya, bukan menuduh, atau menganggap istrinya tidak mau melayani dan tidak mau berkumpul dengan istrinya. Dia bersumpah untuk tidak berkumpul dengan istrinya selama sekian bulan. Nah, itu bisa diakhiri dengan fasakh. Kalau 4 bulan itu tidak ada upaya perdamaian dan upaya kembali memperbaiki hubungan suami istrinya, bisa dilakukan oleh fasakh. Yang ke-10, fasakh yang terjadi karena adanya cacat badan baik pada istri atau suami. Jadi kalau suaminya punya aib, punya penyakit yang secara fisik tidak bisa disembuhkan, secara medis sudah lumpuh total misalnya karena impoten dan lain sebagainya, itu bisa diajukan fasakh. Atau istrinya mandul bisa juga. Yang 11, fasakh yang disebabkan suami tidak mampu memberi nafkah secara layak sebagaimana mestinya. 12, fasakh yang terjadi karena suami gaib menghilang lebih dari 6 bulan berturut-turut tanpa kabar dan tanpa nafkah. 6 bulan hilang seperti terang bumi. Tapi tidak ada kabar, ya sudah difasakh saja. Istri mengajukan fasakh. Dan yang terakhir, fasakh yang terjadi karena suami di penjara dan istri mendapatkan mudarat dari dipenjaranya suami.
Itu bisa diajukan fasakh. Nah, inilah jenis-jenis masalah yang harus melalui proses peradilan, harus menggunakan putusan hakim. Karena memang harus ada putusan hakim. Apalagi sekarang di sistem peradilan modern, semua harus melalui proses peradilan. Upaya kasus hukum dalam agama itu juga sekarang melibatkan peran peradilan agama. Di Indonesia ada PA, Pengadilan Agama, yang akan memperkarakan atau mengatur perkara yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, warisan, wakaf, hibah, dan juga ekonomi syariah. Sekarang sudah ada peran dari peradilan agama. Nah, sebelum saya lanjutkan ke pembahasan tentang KAI, saya jelaskan dulu perbedaan fasakh dan talak. Apa perbedaannya? Pertama, fasakh adalah pembatalan pernikahan yang sudah terlanjur terjadi, seolah-olah tidak pernah terjadi pernikahan. Itu ya. Jadi dianggapnya sudah jatuh fasakh, berarti dianggapnya tidak pernah ada pernikahan ini. Karena sudah dibatalkan semuanya. Kan dulu pernah akad Pak? Tidak ada karena sudah dipasang. Sedangkan talak adalah menyudahi hubungan pernikahan yang berjalan selesai sampai di situ saja. Jadi masih mengiyakan adanya pernikahan, tapi ditalak karena ada ketidaksesuaian dan ketidakcocokan di antara suami dan istri. Tapi mengakui lembaga pernikahannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam talak, syariat Islam membatasi talak menjadi 2 kali. Yang masih diboleh rujuk atau menikah ulang. Sedangkan untuk yang ketiga kalinya, suami istri dilarang rujuk atau menikah ulang. Sedangkan dalam fasakh, syariat Islam tidak mengenal 3 tahapan seperti talak. Sekali fasakh dilakukan, maka selamanya sudah tidak bisa bersatu lagi sebagai suami istri. Terutama yang kalau tadi ditemukan bahwa mereka adalah memiliki hubungan darah, itu berarti tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh dikembalikan lagi pernikahannya. Karena memang sudah ketahuan. Ini adalah 2 orang yang masih bersaudara. Yang baru ketemu setelah besar. Nah, itulah perbedaan fasakh dan talak. Nah, sekarang bagaimana fasakh dalam KAI? Kita lihat di beberapa pasal. Pasal 70 disebutkan perkawinan batal apabila suami melakukan perkawinan. Dengan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai 4 orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya adalah dalam idah talak rojai. Ini sudah pernah dulu dibahas ya di bab atau materi tentang konsekuensi talak atau mungkin di poin poligami liar ya, sudah dibahas ini. Kemudian fasakh juga batal kalau seorang menikahi bekas istrinya yang sudah dilian. Jadi orang kalau melian istrinya itu otomatis nikahnya tidak akan ada lagi. Haram dinikahi untuk selamanya. Karena lian itu sama dengan menuduh zina. Jadi kalau dituduh ya tidak mungkin balik lagi. Makanya pikirkan matang-matang jangan sampai suami itu melian istrinya. Karena itu berdampak besar. Yang ketiga, seorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi 3 talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain, kemudian bercerai lagi, ba'da dzukul, dan pria tersebut telah habis masa iddahnya. Maksudnya apa? Harus, kalau perempuan yang ditalak 3, itu tidak boleh menikah lagi dengan suami pertama. Harus menikah dulu dengan laki-laki lain dan ada proses dukhul secara alamiah, tanpa direkayasa. Itu. So kalau direkayasa itu namanya nikah muhalil yang diharamkan, nikah tahlil ya, pakai hak bukan pakai hak. Tahlil bukan, tahlil kan berarti la ilaha illallah. Yang ke D, perkara dilakukan antara 2 orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan susuan sampai derajat tertentu. Nah ini tadi ya yang bersaudara kandung, baik nasab, musoharoh atau sesusuan. Yang E juga sama, istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan istri-istrinya. Pasal 70, 71. Ini juga menyangkut pembatalan
jika ada unsur eh, yang melanggar aturan, aturan misalnya aturan jumlah istri, aturan izin poligami, aturan masa iddah yang belum habis, aturan pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 atau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, 2016 itu juga ada pelanggaran, itu bisa dianggap sebagai upaya untuk dibatalkan pernikahannya. Atau walinya bukan haknya, dia diwaliin oleh kakak kandung. Padahal bapaknya masih ada, cuma tidak ketemu di mana orangnya. Itu juga kesalahan fatal itu. Atau perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. Ini pasal 71. Pasal 72, ini prosedur permohonan pembatalan perkawinan. Pasal 73, ini adalah pihak yang bisa mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Bukan hanya istri saja, tapi juga suami juga bisa menggunakan. Walaupun sebenarnya yang paling banyak itu adalah dari pihak istri. Kemudian pejabat juga bisa mengajukan permohonan fasakh, terutama yang berhubungan dengan pengawasan perkawinan menurut undang-undang. Misalnya seperti eh, hakim atau mungkin pejabat Kemenak, karena dia petugas melakukan pengawasan perkawinan karena apa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Dan juga para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat nikah. Misalnya ada pihak yang merasa, oh ini aneh nih, ini kayaknya rukunnya tidak terpenuhi karena ada masalah di walinya. Nah, itu berarti dia juga punya hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Itu pasal 73 menyangkut persyaratan. Yang pasal 74 ini menyangkut persyaratan pengajuan terkait permohonan pembatalan perkawinan. Di pasal 75 ini juga mengatur tentang bagaimana pemberlakuan eh, putusan pembatalan perkawinan. Misalnya karena perkawinan yang batal, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan dan pihak ketiga sepanjang mereka memberi hak dalam beretikat baik. Pasal 76 juga disebutkan mengenai batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Jadi kalau anak sudah terlanjur lahir, sudah terlanjur ada, berarti hubungan hukumnya gimana? Ya berarti dia hanya hubungan hukumnya tetap ada. Jadi misalnya kewajiban nafkah, ya tetap diberikan. Bapaknya tetap memberikan nafkah, maka nanti pengadilan agama akan memutuskan apakah nafkah ini dijatuhkan ditanggung oleh siapa. Karena dia masih belum cukup umur, maka harus dalam tanggungan siapa. Karena masih karena pasal sebenarnya tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tua, maka kemungkinan nanti majelis hakim akan mempertimbangkan akan dibebankan kepada orang tua bapak atau orang tua ibu. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai pasal ya. Oke, baik.